Sebenarnya kamu itu melihat Islam itu gimana sih? Baik apa enggak? Pak Ustadz, udah deh Pak Ustadz. Saya nggak bahas agama kamu ya, saya nggak bahas agama kamu. Saya cuma bahas kamu ini memandang Islam ini baik apa enggak menurut kamu? Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz ini suka mancing-mancing deh. Bukan mancing, Pak Ustadz gini loh Pak Ustadz. kita itu ingin Pak tahu. Ustadz dengerin saya. Pak Ustadz, udah cukup gitu loh. Udah, cukup Uni Rifa yang Pak Ustadz pancing, jangan saya lagi. Astagfirullah. Ya enggak, maksudnya itu Jangan pancing saya lagi, cukup Uni Rifa aja. Aku jangan dipancing, jangan dinodai. apa sih? Apa sih? Ih, Pak Ustadz ini. Ini parah ya. Aku jangan dipancing, jangan dinodai. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi kegeeran cap B2, sahabat. GR cap B2. Berarti luar biasa kegeerannya, sahabat. Bagi Anda yang belum pernah melihat orang kegeeran cap B2, nah tontonlah video ini, sahabat. Di dalam video ini Anda akan menemukan ada orang yang kegeerannya itu sampai level B2, sahabat. Mungkin karena terlalu banyak makan B2 ya. Bukan dagingnya lagi yang dimakan, tapi nya. Kawan-kawannya makan daging B2, lah dia makan nya B2, sahabat. Diingatin sama kawan-kawannya, Ica, Anda bukan makan daging B2, tapi Anda makan nya itu. Si ongok raya pede pula, ini daging B2, katanya. Dari situlah cerita kegeerannya itu dimulai, sahabat ya. Ke bawa-bawa dalam live TikToknya. Dan kegeeran yang pertama itu adalah si ongok raya Oten Betina Capucin ini ketika dia live itu dia memakai hijab, sahabat ya. Dia dalam live-nya itu memakai hijab meskipun dia Oten, dan seolah-olah si ongok raya ini orang yang paling cantik di dalam dunia ini ya, dengan hijabnya itu. Sehingga tangannya itu coba Anda lihat ya, persis betul sama seperti tangan Capucin yang selalu menyibak bulunya. Nah, si ongok betina satu ini juga sama, dia selalu menyibak, merapikan jilbabnya itu, sahabat. Seolah-olah dia ini amat sangat cantik dengan hijabnya itu. Dia mau mengatakan kepada orang-orang, "Hei, lihatlah saya ini Oten dan saya pakai jilbab dan saya amatlah cantik." Nah, itulah yang kemudian membuat Ustadz Wafi masuk ke dalam komalnya itu bertanya, "Kenapa Anda pakai hijab? Apakah Anda sudah Islam?" Berikut videonya, sahabat. Tuhan Yesus ada di slot. Apa pula kau pakai hijab? Mau tenar ya? Lah? Lu ngapain mau ikut-ikutan? Gue udah pakai. Mu'allaf. Emang lu doang yang pakai hijab? Ditanya baik-baik kenapa pakai hijab, mu'allaf ya. Langsung sewot jawabnya si Capucin ini, sahabat. Emang lu doang yang pakai hijab? Kapan pula Ustadz Wafi ini pakai hijab? Emang gak pernah nyambung kalau ngomong sama si ongok Capucin satu ini, sahabat. Nggak akan pernah nyambung. Lihat aja nanti. Enggak, sudah mu'allaf kah? Dari mana lu dibilang mu'alaf? Ustadz aja ngadi-ngadi mu'alaf. Loh, terus selama ini kenal dengan para apologet gak ada hasilnya berarti dong? Aku bukan apologet kok. Aku emang pernah kenal apologet. Emang aku pernah. Aku kan lagi di sini kan PK-PKan. Gimana sih lu? Nampak kan? Lain yang ditanya, lain pula yang dijawabnya. Emang selama ini sudah bergabung dengan apologet, berdiskusi, berdebat, nggak ada hasilnya. Entah apa aja yang dijawabnya, sahabat. Dan yang lebih parah adalah ketika Ustadz Wafi ini bertanya, bagaimana Islam menurut pandanganmu? Dan jawabannya sungguh sangat Capucin, sahabat. Saya lihat kamu diskusi dengan Nandar, diskusi kadang dengan Mas Kores. Berarti gak ada hidayah yang lewat ya di hatinya itu ya? Aduh, malah tambah menguatkan iman saya dalam Tuhan.
Sebenarnya kamu itu melihat Islam itu gimana sih? Baik apa enggak? Pak Ustadz, udah deh Pak Ustadz. Saya nggak bahas agama kamu ya, saya nggak bahas agama kamu. Saya cuma bahas kamu ini memandang Islam ini baik apa enggak menurut kamu? Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz ini suka mancing-mancing deh. Pertanyaan Ustadz Wafi, bagaimana pandanganmu terhadap Islam? Dijawab dengan Ustadz ini mancing-mancing loh deh. Ongo. Kan sekarang dia bilang Ustadz Wafi mancing-mancing dia ya. Entah mancing apa ndak tahu, tapi dibilangnya di sini Ustadz Wafi yang mancing-mancing dia. Namun sebetulnya si Ongo Raya Betina Capucin inilah yang mancing-mancing Ustadz Wafi. Lihat aja nanti di akhir video ini, sahabat. Pantatnya yang gatal orang pula ini bilangnya mancing-mancing. Jelas orang hanya bertanya, bagaimana menurutmu, menurut pandanganmu Islam itu? Bukan mancing. Pak Ustadz gini loh Pak Ustadz. Kita itu ingin Pak tahu. Ustadz dengerin saya. Pak Ustadz udah cukup gitu loh. Udah cukup Uni Rifa yang Pak Ustadz pancing, jangan saya lagi. Astagfirullah. Ya enggak, maksudnya itu Jangan pancing saya lagi. Cukup Uni Rifa aja. Aku jangan dipancing, jangan dinodai. Melihat ekspresi dia yang memekik-mekik seperti itu, lihatlah wajah Ustadz Wafi, sahabat. Saya rasa apa yang dirasakan oleh Ustadz Wafi itu sama seperti yang saya rasakan, yang Anda rasakan ketika melihat si Ongok Capucin ini mekik-mekik tidak menentu, sahabat. Ketika dia memekik-mekik tidak menentu tadi, itu di sanalah puncak kejijikan saya ini sampai pada level tertinggi. Belum pernah level kejijikan saya selama ini sampai ke level ini. Ini paling tinggi nih ya, sahabat. Melihat ada ongok betina satu ini memekik-mekik tidak menentu. Saya paling jijik melihat B2, apalagi ketika B2 itu memakan kawannya sendiri. Itu jijik kali saya lihatnya, sahabat. Tapi melihat betina satu ini lebih jijik lagi rasanya. Ya, karena dia memekik-mekik tidak menentu. Padahal pertanyaannya, apa pandanganmu terhadap Islam? Dia malah memekik-mekik seolah-olah dia digoda, dirayu oleh Ustadz Wafi. Kayak betina paling cantik aja di dunia ini, sahabat. Ya, tapi mungkin benar ya dia ini cantik. Cantik di tengah-tengah para B2. Duduk bersama para B2, mungkin memang dia yang paling cantik itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ekspresi Ustadz Wafi juga sama nih. Pak Ustadz, orang-orang sini bilang nggak boleh Pak Ustadz. Udah di sini orang ini nggak mau Pak Ustadz. Orang ini bilang, Cak jangan Cak, udah Cak jangan Cak. Lah aku harus mengikuti orang ini Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz udah, janganlah aku Pak Ustadz, belar jangan. apa orang ini? Kok bisa gitu loh? Lo kok bisa gitu? Nggak nyambung pertanyaannya sama yang dijawab gitu loh. Ya kan Pak Ustadz, sekarang aku tanya lah Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang mau dilamar si Nandar lah. Lah dari mana ceritanya? Nah sekarang Pak Ustadz, aku mau tanya ya. Bilang Pak Ustadz, enggak, aku mau tanya. Emang Pak Ustadz juga mau lamar saya dari si Nandar? Jangan lah. Udah ada Uni Rifa Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak boleh iniin saya lagi. Saya tidak mau berbagi pria kepada saudara teman saya. Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Pak Ustadz ini. Pertanyaan saya itu apa gitu? Pertanyaan kamu tadi bilang mau dilamar si Nandar. Kok si Nandar Pak Ustadz bilang aja yang naksir saya, bukan si Nandar. Tapi Pak Ustadz ngomong-ngomong, aku udah bilang Pak Ustadz udah punya Uni Rifa, jangan aku lagi. Jangan bohongin hati kamu. Kok GR banget kamu, Mbak? Ya gimana gak GR ya kan? Cukup stop ya sahabat, mual kepala saya. Kepala Anda pun pasti mual ya mendengarkan ocehan daripada betina Ongok Capucin satu ini. Dia yang gangguin, dia yang menggoda, orang pula yang dituduh di awal tadi. Terbukti kan di akhir ini dia ternyata yang menggoda Ustadz Wafi itu. Dan inilah yang kemudian nanti dikembangkan terus kepada kawan-kawannya ya, kepada pejantan-pejantan Oten itu. Saya telah dirayu oleh Ustadz Wafi. Sama seperti dulu ketika dia itu berdiskusi dengan Ustadz Zuma, Bang Zuma. Bang Zuma pula yang difitnah, Bang Zuma yang suka sama dia. Padahal jelas-jelas sekali dia yang menggoda Bang Zuma waktu itu.
Demikian juga kemarin ketika dia berdiskusi dengan Ustadz Nandar. Bahkan adiknya pun ditawarkan untuk Ustadz Nandar ini. Dan memang ini adalah salah satu cara yang dipakai, yang digunakan oleh para Oten Ongoraya, terutama yang misionaris, sahabat. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu murtad? Maka dilakukanlah dengan cara-cara menggoda seperti ini. Sama persis yang dilakukan oleh setan, sahabat. Pertama mereka akan menyamar penampilannya seperti umat Islam. Ya seolah-olah dia ini adalah betul-betul Islam. Tapi misinya memurtadkan orang. Lalu nanti menggoda dengan suara dan penampilannya supaya para lelaki Islam ini tergoda. Dan akhirnya menikah atau berpacaran dengannya. Lalu memurtadkan orang. Meskipun itu cara sudah basi ya, tapi namanya Oten, cara satu-satunya memang itu yang bisa mereka lakukan. Kalau mengkuliti Al-Quran tidak akan pernah bisa. Kan sudah sering dan selalu mereka lakukan, tidak pernah bisa dan tidak pernah ketemu kesalahan demi kesalahan dalam Al-Quran. Maka satu-satunya cara adalah merendahkan diri mereka menjadi makhluk yang paling menjijikkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.